Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya kemarin mendapatkan telepon dari Pak Ketum bahwa pelantikan di Lampung itu sangat meriah. Kemudian beliau mengatakan Pak Amin di Palembang juga sama meriahnya. Ya. Tadi Pak Herman Diru itu mengatakan bedanya tanjak ini, ya, itu simbol kejantanan katanya, ya, simbol keberanian. Ya. Nah, tadi di Palembang kita disuguhi pencak silat, ya, luar. Andai kata tadi bahwa beladi saya lebih baik pergi, ya. Takutnya kalau lepas itu loh ya, tapi kalau cuma kaki bisa kita tangkis mudah-mudahan. Ya. Tapi itu maksud saya bilang Pak Herman itu ketegasan, keberanian, kejantanan. Karena kultur Palembang itu tergantung mau diarahkan kemana. Kalau diarahkan untuk mendukung oligarki ngapain ya. Tapi karena ada Partai Umat kita arahkan untuk menghancurkan oligarki, menghancurkan feudalisme, menghancurkan kezaliman sehebat mungkin insya Allah. Ya. Terus saya juga senang sekali Garda Umat sudah dilantik. Ya. Kemudian tadi Pak Marwan ya tadi, ya, yang menyadari bahwa Partai Umat ini tentu harus didukung dengan kekuatan milenial, orang-orang muda. Ya. Sementara kemudian tadi Bu Eis juga yakin sekali bahwa ibu-ibu yang tadinya bajunya kan seragamnya TOP BGT ya. Jadi top banget, bagus sekali ya. Itu ternyata bukan saja dari ibu-ibu yang datang dari katakanlah partai-partai, tapi terutama malah ini beliau-beliau yang dulu ikut rombongan mendukung Prabowo Sandi. Nah sekarang Prabowo di mana, Sandi di mana, wallahu alam ya. Jadi masuk aja ke Partai Umat bersama-sama kita semua. Ya. Kemudian saya kira Bu Nazar, ibu kandungnya Pak Ketum, ya, itu pasti terkejut. Saya terkejut kok. Ya. Kemampuan pidato beliau 3 tahun yang lalu tidak sehebat sekarang ini, ya. Betul ya. Jadi jelas, clear gitu, tidak artinya bisa ditangkap dengan mudah tapi sangat tajam, ya. Apalagi 3 tahun lagi kayak apa, ya. Sehingga tadi kita ini Partai Umat insya Allah dengan hidayah dan ma'unah dari Allah itu mudah-mudahan bukan sekedar lolos 4% threshold ya, tapi mudah-mudahan bisa di atas itu ya. Terserah Allah nanti, terserah ke komitmen kita, pengorbanan kita, kerja keras kita ya. Di atasnya bisa jadi 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Bahkan beliau tadi mengatakan kira-kira loh kalau kita sungguh-sungguh bisa 3 besar siapa tahu ya insya Allah ya. Karena kalau 3 besar itu otot kita di DPR itu jadi kuat. Kemudian insya Allah ini yang penting sekali yang dipikir Pak Ketum dan DPP sekarang ini itu sesungguhnya ya itu tujuan kita ya. We don't want to change the national situation with non-democratic, non-constitutional ways.
kita tidak ingin merubah negeri ini dengan cara-cara yang tidak demokratis, tidak konstitusional. Dalam benak kita ini tidak perlu turun jalan seperti zaman reformasi dulu, ya, kecuali kalau terpaksa, kecuali ya. Enggak, ini betul-betul ya. Jadi mudah-mudahan dengan jalan yang biasa, kalau yang dikatakan Pak Edu tadi, semua hal yang membuat bangsa ini menjadi sontoloyo, menjadi loyo sonto juga, ya, itu kan karena undang-undangnya nggak benar, ya. Jadi memang aneh bin ajaib, pemerintah dan DPR RI itu adalah dua lembaga yang membuat undang-undang. Jadi buat yang kurang paham, undang-undang itu inisiatifnya bisa datang dari eksekutif, tapi perlu persetujuan dari legislatif. Bisa juga legislatif membuat usul undang-undang, ya, draftnya itu lantas dibicarakan dengan eksekutif, jadilah kemudian undang-undang masuk lembaran negara dan menjadi acuan dari segala kegiatan nasional bangsa kita ini. Nah sekarang itu 80% daratan, lahan, tanah negeri ini bukan lagi dikuasai bangsa Indonesia, dikuasai oleh orang lain. Itu karena apa? Karena undang-undangnya. 74% tanah DKI, ibu kota negeri kita, Jakarta, itu 74% itu bukan miliknya orang Indonesia lagi, ya, tapi miliknya ya, mereka itu, kita tahu siapa, ya. Karena itu mereka hal-hal seperti itu bisa kita rubah kembali dengan undang-undang yang sama. Jadi undang-undang dibatalkan oleh undang-undang juga. Jadi ini sesuatu yang sangat jelas dan itu adalah kira-kira cara partai umat, ya, untuk meladeni masalah-masalah yang demikian berat itu, tapi juga untuk membawa bangsa ini ke arah perubahan sesuai dengan perintah Allah, ya, tegakkan keadilan, lawan kezaliman, ya, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah karena itu ini yang kira-kira dalam 2 tahun mendatang akan terus kita bawa sehingga sekarang, ya, sosok partai umat itu istilah saya masih agak remang-remang. Ya. Karena kan baru lahir, ya, baru mulai tumbuh itu. Tapi kalau sudah 2 tahun, mudah-mudahan kita punya daya tarik, punya appeal, punya magnetic call, ya, kepada bangsa ini, bangsa Indonesia, supaya kemudian partai umat ini memang akan betul-betul besar. Ya. Dan kalau kita bisa distinct, kita bisa menghadirkan sebuah partai, namanya partai umat ini, yang tidak konvensional, yang hanya rebutan kursi, yang hanya ya menolong membantu menanti, ya, menanti datangnya amplop-amplop dari konglomerat itu, ya. Kemudian tidak lagi berpikir mengenai kepentingan rakyat dan bangsanya, tapi kepentingan oligarki dan elit yang gendeng itu, ya. Maka kalau kita lain tentu kemudian kelihatan, ya. Jadi selugu-lugu rakyat kita, maaf sebodoh-bodoh, ya. Artinya sekurang pandailah, sekurang pandainya rakyat kita itu akan kelihatan, ya, mana emas, mana loyang, mana bagus, mana buruk, ya, mana yang punya masa depan dan mana yang hanya berulang-ulang mengulangi masa lalu. Ya. Nah terakhir, jadi memang mudah-mudahan partai kita ini ada dimensi baru, ya, yang kita bawa ke tengah pergaulan anak-anak bangsa, yaitu dimensi dalam istilah agama itu jihad. Ya.
Jihad itu bukan perang, bukan apa, bukan ngawur, bukan, tapi jihad itu adalah badlul juhdi. Ya. Kalau Anda tahu bahasa Arab sederhana, ya, itu badala yabdulu, itu kerah total, segenap kemampuan kita, ya, badlul juhdi untuk apa? Untuk merekonstruksi bangsa kita ini yang sudah amat sangat kasihan. Bangsa muslim terbesar, alamnya kekayaannya melimpah ruah, apa saja ada di negeri kita ini, ya. Tetapi rakyatnya tetap miskin, pimpinannya tetap tidak paham-paham, gitu. Dan insya Allah yang pelan-pelan akan kita kita jual, kita iklankan, kita populerkan, kita masyaratkan kepada bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Nah kemudian memang saya setuju dengan Pak Edo, ya, bahwa kalau masalah pilpres kita jangan buru-buru. Ya. Karena kalau kita sekarang memilih si A atau si B, itu berarti kita masuk ke kotak. Ya. Enggak. Ya. Siapa tahu dari partai umat kita sendiri ini, ya, ada potongan jahitan yang memang lebih pantas dari yang ada sekarang ini. Ya. Ini baru 36 tahun, belum ada kurang berapa hari lagi. Ya. Sekolahnya tidak tanggung-tanggung. Ya. Ya udahlah, nanti saya disangka memuji-muji. Ya. Tapi Anda tadi lihat, masa ada pidato ketua partai seperti itu? Kan nggak ada. Ya. Ini saya sebagai pengamat ya, jadi harus objektif ya. Nah jadi kita juga tidak ada salahnya punya himmah, punya niyah, punya burning desire, ya, punya keadrengan. Kalau ada seorang lulusan SMA aja jadi presiden bisa, ya. Kalau ada tukang kayu juga bisa, ya. Mengapa Muhammad Ridho Rahmadi, Doktor Eng apa tadi saya nggak paham, ya, MSc, MH, PhD apalagi tadi, ya, itu kira-kira kan juga lebih dari bisa, ya. Jadi saya kira itu yang harapan kita, ya. Nah sekarang terakhir, ya. Terakhir karena begini, beliau pernah kepleset ketika di Bandung. Ya. Jadi kalau perlu kita mengangkat Pak Amin Rais sebagai capres, ternyata itu luar biasa pro kontranya, lebih banyak yang kontra. Jadi itu mbah tua itu ngapain gitu ya? Saya bilang saudara wartawan yang ada di sini jangan pernah ya itu hanya bergurau gitu ya. Tetap saja itu kemudian di berbagai macam itu ya. Nah tapi kalau yang saya kira ketua umum kan yang terbaik di antara yang ada. Ya. Jadi mudah-mudahan tadi intelektualitas, kapasitas, kapabilitas, integritas, tas-tas yang lain terserah dicari nanti ya. Itu insya Allah bisa. Insya Allah. Ya belajar insya Allah ya. Pak Edo ya. Nah sekarang saya akan bacakan sedikit bahwa rezim ini rezim yang penuh rekayasa. Ya. Bayangkan COVID-19 itu dijadikan alasan untuk kepentingan politik praktis mereka. Ya. Sehingga pilkada dihentikan, ya, yang masih berlangsung pun dihentikan, ya, selang 2 tahun baru nanti akan ada, dan selang 2 tahun itu diisi oleh tunjukan dari Pak Joko ini, ya, Joko dari Solo, dia dari Solo, saya tahu dari Solo, ya. Nah ini kemudian kira-kira kan maksudnya acting gubernur, bupati, wali kota
itu kan sudah disiapkan supaya nanti selama acting itu akan memberikan tahu kepada masyarakat bersangkutan setempat supaya nanti jagonya dipilih si fulan atau si fulanah. Tapi di mata Allah, di mata kita yang baca Quran, ini adalah remeh temeh. Ya. Ini, aduh, kalau kita beriman itu nanti insya Allah ya itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Ya. Jadi tadi Pak Edo mensitir ayat 21, 22, 23 Ibrahim, ya, maka sesungguhnya di surat Ibrahim itu, ya, pada ayat-ayat mendekati akhir itu ada sebuah ayat pendek ya, dengan kata makar 4 kali. Ini mungkin sering saya katakan supaya kita yakin sekali perjuangan kita itu insya Allah kalau sudah diridhoi Allah tidak ada yang sulit. Ya. Jadi waqad makaru makrohum wa indallahi makruhum wa ingkana makruhum litazula minhul jibal. Ya. Jadi sungguh orang-orang yang tidak suka pada kebenaran, orang-orang syirik, orang-orang fasik, orang-orang zalim, tidak suka kepada kebenaran, mereka memakarkan makarnya. They engineering. They are plotting, they plot. Ya. Tetapi wa indallahi makruhum. Tapi di tangan Allah itu engineering mereka itu, plotting mereka itu di tangan Allah. Ya. Sekalipun rekayasa dan reka paksa mereka itu dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa gunung. Ya. Jibal itu jabal, namanya jibal, beberapa gunung. Kalau gunung Semeru, gunung Kelut, gunung Merapi, Merbabu, gunung semua, ya, secara teoritis bisa dimusnahkan, ya. Tapi bagi Allah itu adalah remeh-temeh. Jadi saudara-saudaraku, memang partai lama saya dulu, juga partai lamanya Pak Muhajir, Pak Chandra dan lain-lain, ya, Pak Nazar dan lain-lain, ya, itu memang Allah kurang ridho barangkali. Ya. Orang Islam kok menunjukkan Islam malu-malu kucing. Ya. Jadi dulu debat itu apa dasar kita? Ada yang mengatakan dasar Islam itu. Ada yang mengatakan jangan Pak, kalau Islam terlalu hijau Pak, nanti kemudian yang tengah-tengah nggak mau bergabung itu. Ternyata seperti itu keliru. Ya. Makanya kita belajar di situ, insya Allah ya, kita sudah tampil dengan yakin dasar kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Ya. Nah mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua akan menjadi lebih mudah lagi. Ya. Dan khusus pesan saya pada Mas Niko Francisco. Ya. Tadi saya bilang, kan saya kan dosen, ya, Anda kan juga dosen. Ya. Jadi saya bisa membaca orang itu pidato gak usah sampai 30 menit. Kira-kira 5 menit saya sudah tahu. Ya. Ini orang berisi. Ya, artinya ada isinya, bukan artinya pas lah jadi ketua umum Partai Umat. Ya. Mengenai ini cerita dulu, ya, long time ago, saya pernah mendapat surat panggilan dari Kodam Semarang. Kemudian kepada saudara Dr. Amin Rais, Anda diminta datang ke Kodam Semarang
bertemu dengan mayor, saya lupa namanya, orang Batak. Ya. Kemudian saya dari rumah naik bis, ya, saya membaca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah hamba-Mu ke tempat masuk yang benar, keluarkan hamba-Mu ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kekuatan yang memenangkan. Jadi sampai di Gudam itu, saya tanya orang yang jagamu itu, Pak, Mayor Jenderal, Mayor ini di mana kantornya? Oh, sana Pak, sana kemudian kanan itu. Ya. Ini hebatnya doa. Ya. Dengan doa itu, saya tidak sedikit pun itu kemudian merasa takut. Ya. Kemudian ketika Mayor Fulan itu, kantornya, kan tulisannya, itu saya ketoknya keras sekali itu. Ya. Dia kan juga kaget itu. Ya. Sami Rais datang. Oh silakan Pak. Silakan Pak duduk. Kursi mana ya? Ini kan banyak. Kursi yang mana? Oh ini Pak kursinya. Gitu. Ya. Itu tuh betul loh. Ya. Nah kemudian saya bawa Sony, tape recorder itu loh. Ya. Untuk apa Amin? Ya untuk rekam kita dong. Ya. Anda tanya apa saja, saya jawab apa saja. Besok di pengadilan Anda nggak boleh macam-macam. Wah Pak Amin, jangan gitu Pak Amin. Kalau gitu saya tulis pertanyaannya, jawabannya ditulis ya itu. Rupa-rupanya Intel pun juga agak takut ya. Kalau kita tegas itu mungkin ya ini bisa-bisa malah bermasalah baik bagi dia ya. Nah kemudian saya jawab semuanya, lantas Pak Kolonel Untung, atasan dia, bukan Untung yang berontak itu ya. Pak Kolonel Untung itu badannya besar gagah itu, kemudian Assalamualaikum Pak Amin itu. Kan dia mengikuti dari luar gitu, karena ada CCTV-nya itu. Pak Amin sampun cekap, sakit kundur Pak Amin itu. Sudah cukup Pak Amin silahkan pulang itu. Ya. Nah itu loh ya. Jadi insya Allah kalau kita lurus ya lillahi ta'ala itu Allah insya Allah akan bersama kita. Innallaha ma'ana. Ya. Jadi Mas Edo, Anda masih terus berkeliling ke Indonesia ini untuk melantik semua di Partai Umat. Teruskan saja. Kemudian yang perlu saya katakan, Mas Umat itu sesungguhnya memang tempat kekuasaan partai yang tertinggi. Tapi jangan dianggap lantas kemudian DPP hanya menjadi suruhan mahasiswa, bukan. Ya. Mahasiswa itu hanya mengawasi, memberikan masukan-masukan, tapi sepenuhnya DPP yang dipimpin Pak Dr. Ridho ini itu yang bisa lebih memahami masalahnya. Ya. Kalau seperti kami kan sudah hampir maghrib. Ya, jadi masalah-masalah yang seperti AI, kemudian segala macam itu kan cuma tahu logikanya, tapi juga tahu apa persisnya begitu ya. Saya kira demikian. Terus Bu Is terus digalang terus, kemudian Garda juga kemudian menyasarkan anak muda. Mudah-mudahan siapa tahu insya Allah ya ketika usai pileg ya, dihitung, kemudian kita akan ya Allah ya, bersyukur. Ini kan cita-cita bagus, tidak apa-apa ya, diizinkan Allah ya. Kemudian bukan seperti yang saya alami dulu ya. Kita memelototi ke TV itu ya, kemudian paling cuma sekian aja nggak naik-naik ya. Dan juga ketika saya ikut Pilpres dulu, itu dipatok 14,8%. Jadi dari jam pertama sampai terakhir ya itu gitu. Nanti itu yang
itu yang dikerjain adalah softwarenya itu. Ya. Jadi Amin Rais kalau terlalu kecil juga nampak kebohongannya, kalau terlalu besar nanti bahaya. Jadi patok 14,7%. Gitu. Ya sudah itu terus saja gitu. Sehingga Pak Hamam mengatakan Pak Amin ini agak ugal-ugalan gitu. Masa hari pertama sampai minggu kedua terakhir itu cuma flat, tidak mungkin ya. Mestinya kan ada volatile ya. Ketika masuk suara Aceh tinggi, Jawa Barat tinggi. Tapi ini terus saja gitu. Berarti itu memang betul-betul tidak boleh lagi, sehingga insya Allah nanti partai umat ya akan meminta partai-partai lain akan datang ke Presiden, datang ke KPU, datang ke Mendagri, ya ke MK juga, bahwa kita partai-partai punya hak mutlak untuk bersama KPU membuka softwarenya itu. Karena kalau tidak diutak-atik lagi, nanti yang menang sudah diketahui sebelumnya, ya, dan kita cuma disuruh yakin. Nah, padahal kita sekarang punya jago-jago IT, jago-jago AI, itu insya Allah ya, yang kemudian tidak bisa lagi seperti dulu, ya, kita dikadalin, ditipu barangkali, ya. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, karena mungkin kita punya jago-jago itu bukan saja sama, tapi lebih bagus dari yang dimiliki oleh pemerintah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.